kafir. Nah ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan insya Allah Perbulu dalam hal ini Nahdlatul Ulama dengan seluruh kader, banok dan jamaahnya insya Allah adalah pionir dalam penegakan Islam wasatiyah, Islam yang tawazun, Islam yang damai atau moderasi beragama. Penting karena sekarang negara kita sedang diuji dengan itu, apalagi dengan perkembangan media sosial dan lain sebagainya, maka persatuan dan kesatuan kedamaian umat ini penting kita jaga. Dan insya Allah Nahdlatul Ulama dengan seluruh komponennya berada di garis terdepan dalam menjawantahkan Islam wasatiyah, Islam wasatiyah. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ketika diminta oleh panitia, saya sampaikan siap, dan kita berkepentingan karena sekarang tidak hanya beragama secara keseluruhan, tetapi juga pendidikan agama dalam hal pendidikan Islam juga mendapatkan porsi yang tidak kecil dalam menjawab tantangan yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, judul orasi kami beri judul dengan tantangan pendidikan Islam di era digital. Kita ingin melihat bagaimana era industri 4.0 yang dimulai tahun 2011 dengan ditandai dengan internet optik. Jadi seluruhnya berbasis internet, mesin-mesin industri, apapun di seluruh ranah kehidupan manusia itu sangat tergantung kepada internet. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah pendidikan. Dunia pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh. Dan kita juga ingin bagaimana bentuk kontribusi yang ditunjukkan oleh para guru Nahdlatul Ulama. Yang tadi kita tahu bahwa para guru Nahdlatul Ulama tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tapi juga punya beban, punya tanggung jawab moral bagaimana menebarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sida'u 'alal kufar wa rahima 'alal mu'min. Kita boleh tegas dengan orang kafir, tapi sesama mukmin muslim kita harus saling berkasih sayang. Karena kita tidak tahu. Hanya karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah nanti akan masukkan kita ke surga. Jadi jangan harap kita terus puasa, terus misalnya zakatnya, naik haji, kita yakin kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tapi tanpa rahmat Allah, maka wallahu a'lam itu bisa kita dapatkan. Karena kita harus berkasih sayang. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Islam dilahirkan ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa era disrupsi itu ditandai dengan lahirnya industri 4.0. Yang kalau kita lihat di dalam perjalanannya bahwa sejak 1784 industri 1.0 yang ditandai dengan pemanfaatan mesin uap. Ketika James Watt menemukan mesin uap, sehingga pada saat itu proses industri sudah dilakukan dengan menggunakan mekanisasi mesin. Lalu berkembang pada tahun 1870 industri 2.0 ketika semua sudah diotomasi dengan mesin. Yang waktu itu bahan bakarnya sudah menggunakan BBM, listrik dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1969 beralih ke industri 3.0. Kita lihat bahwa bagaimana penggunaan teknologi informasi sudah menjamah dalam proses industri, dalam kehidupan manusia. Lalu pada tahun 2011 diperkenalkan industri 4.0 di mana internet for all things. Jadi seluruh tergantung kepada internet. Seluruh mesin
mesin-mesin industri tergantung kepada internet. Kita bisa lihat bagaimana yang tadinya orang jualan secara manual atau apa namanya marketplace dan lain seterusnya yang kita kenal dengan Shopee, Lazada, Tokopedia dan seterusnya. Kemudian dulu taksinya itu kita nunggu di jalan pesannya lama, ngantri. Sekarang sudah enggak lagi, melalui taksi ya. Ada Gokar, ada Gojek ya. Apalagi dan seterusnya. Tinggal kita pencet melalui internet, kita sudah bisa pesan, kita tunggu dan kita dijemput untuk bisa diantar ke sana kemari. Dan seterusnya, termasuk di bidang pendidikan juga. Dengan lahirnya aplikasi-aplikasi pembelajaran berbasis internet, yang ini merupakan tantangan tersendiri yang harus kita hadapi, terutama dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehingga kondisi tersebut apa yang disebut dengan era disrupsi, ya, sebuah perkembangan, ya, kemajuan yang terjadi sangat luar biasa dan itu merambah ke seluruh arah, tidak beraturan, ya, sepanjang itu dapat dijangkau melalui aplikasi atau jaringan internet. Kalau kita lihat misalnya di dalam apa namanya gambaran ini, yang namanya erupsi itu kan adalah keluar dari dalam menuju keluar, seperti ledakan apa namanya gunung berapi misalnya, dan itu menyemburnya lurus, tegak lurus atau teratur. Tapi era disrupsi itu adalah perkembangan itu sangat tidak beraturan. Dan dalam konteksnya bahwa perkembangan kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemajuan internet, apa namanya informasi dan komunikasi, itu dalam tanda kutip mengganggu kemajuan-kemajuan yang sudah mapan yang terjadi selama ini. Ya. Jadi ditandai dengan apa yang disebut dengan inovasi. Dalam tanda kutip itu menurut para ahli inovasi yang mengganggu. Kenapa disebut seperti itu? Karena selama ini kita sudah pakem, misalnya dengan cara pembelajaran yang kita laksanakan di kelas tatap muka, ya, kemudian halaqah kalau di pondok pesantren misalnya dan seterusnya. Tahu-tahu tiba-tiba ada aplikasi baru yang memungkinkan orang bisa belajar tidak mesti harus tatap muka, ya, tidak mesti belajar dengan cara tatap muka, tapi bisa berada di tempat yang betul. Sehingga tadi saya sepakat disampaikan oleh Kiai Munir bahwa tidak ada alasan lagi kalau sekarang orang tidak mau belajar, tidak mau kuliah karena tidak mampu. Orang tidak mau lagi belajar, tidak mau kuliah karena bukan anak orang kaya. Kalau dulu yang mau masuk ke universitas terkemuka itu adalah orang-orang kaya, anak-anak orang berduit. Tapi kalau sekarang tidak ada alasan. Kenapa? Karena sudah ada dikembangkan sistem orang bisa kursus, bisa berinteraksi dengan jumlah banyak orang dimanapun oleh universitas terkemuka tanpa harus ia datang ke situ. Yang penting ada internet, ada jaringan internet di situ, kemudian ada aplikasi yang digunakan, mereka dapat bergabung dalam proses pembelajaran yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini tentu dalam tanda kutip itu mengganggu cara-cara kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan yang selama ini kita laksanakan. Lalu pertanyaannya, apa kita mesti menolak? Apakah kita mesti menutup diri dari perkembangan itu? Apakah kita harus acuh? Kita biarkan? Tentu jawabannya tidak. Karena memang ini sudah menjadi tuntutan. Ini sudah menjadi progres perkembangan yang harus kita hadapi. Makanya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 14 tahun lalu Allah sudah tegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'atan khawfu 'alaihim. Jangan kamu tinggalkan generasi di belakang kamu itu dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan. Karena kata Rasulullah, didiklah anakmu itu dengan cara yang sesuai nanti dengan zamannya, karena dia akan hidup bukan pada zaman kamu,
dia bukan hidup pada zaman kami. Ini terbukti. Dan ini tentu merupakan tantangan bagi kita, mobil khusus bagi teman-teman di Perbulu tentunya, yang ada di madrasah, yang ada di pondok pesantren, kemudian yang ada di sekolah, untuk dapat beradaptasi, untuk dapat menyesuaikan diri, dan sekaligus tidak hanya kita sebagai penonton, tapi sekaligus kita sebagai pemain yang mampu menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh bangsa dan negara, terutama oleh agama kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sudah bisa melihat bagaimana contoh-contoh disrupsi itu terjadi dalam kehidupan kita, di dalam hal ekonomi yang sudah kami sampaikan, kemudian di dalam hal pendidikan juga sudah kami sampaikan, di dalam hal beragama juga seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Dan tentu ini adalah tantangan kita. Tantangan kita sebagai pelaku pendidikan. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini, yang pertama pada akhirnya nanti tetap melahirkan generasi-generasi yang mempertahankan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah. Itu yang paling terpenting. Karena kita tahu bahwa dengan fenomena yang terjadi sekarang, orang bisa belajar instan. Ya. Orang bisa menjadikan Google itu sebagai guru, menjadikan Google itu sebagai ustaz, menjadikan YouTube itu sebagai ustazah. Sehingga inilah yang terjadi. Tradisi pembelajaran yang instan seperti yang kita saksikan sekarang itu melahirkan orang-orang yang kering, yang tidak memiliki dasar basis pemahaman yang mutasil, yang bersambung. Jadi dia bisa melihat hanya dipotong-potong, sehingga yang terjadi adalah pemahaman yang sepotong, tidak lengkap. Padahal pemahaman itu tentu sangat luar biasa, sangat kaya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan latar belakang siapa yang mengeluarkan pemahaman itu, siapa yang mengeluarkan teori itu, dan seterusnya. Karena ilmu sifatnya nisbi, ilmu itu sifatnya relatif. Yang hakiki itu hanya wahyu. Jadi ilmu itu relatif. Nah, oleh karena itu maka contoh-contoh disrupsi ini tentu menjadi sesuatu yang mesti kita sikapi, dan sekaligus sebagai tantangan kita dalam menghadapi ini di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita kembali